Yang terkait dengan video tadi di awal adalah conditioning. Conditioning terdiri dari dua bagian. Ada tools sama ada skills-nya. Saya lebih tertarik untuk ngebahas ke skills. Ke tools-nya dulu, baru ke skills. Biasanya orang langsung fokusnya seperti yang tadi sudah disampaikan ya sama Pak Bernard. Gimana kita supaya nggak grogi, gimana kita supaya semuanya oke pas lagi ngajar, entah itu di Zoom, entah itu memang adanya di video, pembuatan video untuk nanti kita share. Kadang-kadang toolsnya suka miss sama kita. Ya, jadi saya lebih tertarik untuk tools dulu karena ketika ready di sini, kalau saya akan lebih gampang untuk nyiapin skillsnya, nyiapin ke manusianya, nyiapin ke personalnya. Nah, tools ini ada beberapa hal yang memang harus saya ceritakan ya. Jadi hari ini memang sharing session sebenarnya karena belum masuk ke workshop yang gimana banget untuk public speaking Bapak Ibu. The tools, device udah pasti penting. Saya nggak pernah nyuruh kita semua punya device yang memang canggih, yang memang udah wah pokoknya segala macam hal ada di device itu. Nggak usah sih, sebenarnya standar aja, dia bisa nyala aja bersyukur sebenarnya ya kan. Nah jadi untuk device, kalau untuk laptop ataupun pakai tab atau nggak pakai handphone sih saya sarankannya jangan yang sudah lebih dari 3 tahun. Tapi saya percaya di sini tidak ada lah pasti ya. Yang jangan sih udah 5 bulan sekali juga berganti gitu ngejar ininya gadgetnya gitu ya. Tapi choose your device ini penting banget ya. Jadi pilih device-nya mau apa. Kalaupun emang mau nge-zoom materinya, aduh device-nya cuma satu sih terbatas gitu. Jadi gini loh, kebayang gak sih kalau kita lagi buka laptop ya, kita kadang suka nggak sadar sebenarnya. Disadarnya sama siapa? Sama mahasiswa-mahasiswa tadi tuh yang pada ngasih testimoni. Posisi laptop kita, karena kita mau sambil lihat screen-nya juga, tapi kita mau sambil gimana kamera, kita kadang udah nggak peduli kameranya tuh lagi ngelihat kemananya, kita tuh udah nggak kepikiran lagi gitu. Karena ada posisi-posisi tertentu sebenarnya laptopnya harus majunya sampai mana, mundurnya sampai mana, dan dia ngebukanya sampai mana, itu ada yang enak banget jadinya. Tanpa mengganggu kita nanti harus melihat materi kita. Ya, jadi nanti pelan-pelan bukalah sebelum kayak masuk join kelasnya. Ini kita berbicara di Zoom dulu. Nanti lihat deh, ada posisi-posisi yang bikin kita paling nggak di tengah. Saya di sini nggak expert akan sharing tentang angle, tapi paling nggak tengah lah udah gitu ya. Sekalaupun kita memang silindris atau gimana, tahulah di tengahnya tuh kayak gimana. Nggak yang setengah sini atau nggak yang jidatnya nggak kelihatan dikit gitu. Karena anak-anak suka udah males duluan ngeliat itu, beneran. Nggak tahu kenapa. Saya juga sih kalau masuk ke dalam kelas seminar atau apa gitu ya suka ngeliat, padahal udah ditunggu-tunggu nih judul seminarnya. Nah gitu kan, failnya cuma gara-gara laptopnya miring, kan ngeselin ya kan. Nah jadi device-nya itu penting. Kedua kamera. Ya kameranya ya kalau misalkan memang jarang dipakai diperhatikan lah, dielap dulu suka ada debu-debu atau apa gitu ya, diliatin. Kalau memang nanti kameranya memang ada tambahan kamera gitu di device-nya segala macam, dilihat juga gitu. Saya di sini tidak berbicara untuk tools yang mahal, yang canggih, yang memang harus langsung pulang dari sini dibeli gitu. Oh ternyata saya harus punya kamera yang lebih oke gitu. Enggak harus sampai punya mirrorless atau yang kayak gimana banget, enggak. Kamera bawaan yang ada di device itu sudah cukup, tapi tolong perhatikan aja gitu ya, tolong diperhatikan aja. Kemudian sinyal, aduh ini tuh kadang-kadang suka miss ya. Udah mau ngajar, udah ini anak-anak segala macem, ya di sinyalnya yang memang empot-empotan gitu kan, hidup segan kita mau, sering banget, saya sering banget gitu. Dan suka gemes sendiri karena semuanya udah bersiap. Lah kok di sinyal gitu kan, naik turun nggak stabil segala macam. Jadi ini kayak harus dipastikan lah. Makanya jangan kayak mepet-mepet gitu kan. Kalau misalnya emang mau ngajar, mau ngapain sesuatu itu jangan mepet-mepet. Ya sinyal ini tolong banget karena udah sering banget. Tadi juga ada si testimoni yang bilang iya jaringannya nggak stabil gitu. Tahu yang lainnya gitu kan. Nah jadi sinyal ini bisa dipersiapkan lah. Kemudian audio dan visual. Saya tahu di zaman yang sangat canggih sekarang ini semuanya mungkin udah makainya itu langsung yang Bluetooth ya, tapi itu nggak bagus. Untuk yang Bluetooth itu secanggih-canggihnya paling enak kabel langsung nyambung ke device-nya. Itu paling stabil, itu paling aman walaupun nggak cantik kak kabelnya kemana-mana gitu kan. Nggak ini masalah transfer untuk kestabilan suara jauh lebih penting gitu daripada
appearance yang memang harus kelihatan. Nggak apa-apa, kabelnya kelihatan. Nggak usah takut dibilangin jadul karena nggak pakai iPod gitu kan, karena nggak pakai yang langsung Bluetooth. Nggak usah, biarin aja netizen seperti itu ya anak-anak ya. Tapi kalau kita, karena banyak banget, saya nggak tahu itu kendalanya di mana, tapi saya sudah melihat dari berbagai narasumber ketika saya ikut seminar-seminar, saya tahu itu nggak mungkin dia pakai yang abal-abal gitu ya untuk Bluetoothnya. Tetap aja kurang stabil, dan kadang-kadang ketika dia buka dia ganti ini lebih oke justru kadang nggak pakai apa-apa dia sudah lebih oke. Ya, jadi kalau misalkan mau pakai mic, mau pakai bantuan seperti itu, saya saraninnya si kabel itu seperti sudah paling ya berdasarkan riset juga sih yang memang selalu saya ini itu lebih oke, ya kan. Kemudian lanjut ke prepare presentation. Kalau sudah mau ngajar, nggak ngajar doang sebenarnya. Kalau kita sudah mau meeting, mau ngajar yang menggunakan Zoom, biasakan Bapak Ibu sudah buka semua filenya. Ya, jangan pas lagi kita ini, ya sekarang kita mau ke materi, bentar lagi cari lagi tuh si PPT-nya ada di mana, lagi cari lagi PDF-nya ada di mana. Ya aduh sayang gitu, saya suka gemes sendiri kalau lagi kayak gitu. Kenapa sih nggak disiapin dulu ya? Tadi kan enak tinggal saya klik saya share sekarang, langsung itu enak banget, smooth semua ngajarnya. Ya makanya saya tertarik untuk ngebedah dulu kita semua itu tentang tools, karena misalnya banyak di sini doang yang bikin anak-anak akhirnya jadi nggak fokus, ke distract. Ya syukur bapak ibunya nyari share screen-nya 3 detik ya, kan mesti nyari dulu tuh anak-anak sampai masih bisa tutup kamera pas mie instan gitu kan, pas balik dia masih di slide pertama juga gitu kan, lama diubek-ubek gitu kan. Sini kan pasti bapak ibu juga ngajarnya nggak di 1-2 tempat, pasti itu punya file sudah banyak banget gitu, nah lama biasanya. Jadi tolong dipersiapkan, ini hal kecil tapi selalu sering saya temui keulang-ulang ketika ada narasumber. Saya pernah di acara gede itu yang warna merah itu tuh, satu provider acara di Jakarta gede, narasumbernya oke banget, influencer. Pas lagi mau share screen nyuruh kita nunggu, bentar saya mau share screen ya, bentar gitu kan, berarti lagi nyari ya. Jadi di situ kita tahu kenapa sih nggak siap. Nah hal yang kayak gitu sudah merusak suasana. Ini toolsnya ya, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ada sesinya juga untuk Q&A. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke yang namanya skillnya. Ini skills ini yang kita sudah berbicara kayak tadi yang Pak Bernard bilang. Ini semuanya nanti bisa dipakai, mau bikin video, mau bikin konten, mau bikin Instagram story, semuanya bisa. Mau bikin YouTube channel sendiri, oke. Ya, nggak harus online, onsite pun ini adalah public speaking yang memang harus kita ketahui lah. Sebenarnya di buku-buku public speaking banyak banget, cuma ini saya rangkum yang secara general aja. Kan nggak harus semua ya, kan kita di sini bukan mau punya sekolah public speaking juga gitu kan. Yang pertama adalah opening dan gimmick. Tadi saya udah sempat kasih tahu di depan. Kalau yang namanya supaya mereka mau mendengarkan, kasih opening yang memang oke. Boleh pakai video, paling gampang pakai video sebenarnya. Kemudian pakai foto-foto bisa. Mau pakai gimmick-gimmick yang lain, pakai alat peraga, boleh banget. Kalau kita berbicaranya ini pas lagi mau opening ya, kayak tadi kan saya pakainya video. Ini berbicara berarti sudah online dan online dan juga onsite ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai opening itu yang oke, karena itu bakalan bikin pay attention untuk siapapun yang kita hadapi. Ya, ini bukan hanya berbicara di kelas aja, tapi opening yang menarik itu bisa ngikat dulu lah, paling nggak ngejaga lah sampai 3-4 menit seperti itu. Nextnya itu ada gesture. Kalau yang namanya gesture itu gini, orang kalau lagi grogi, kalau lagi gugup, belum siap sebenarnya. Orang awam pun yang lagi di depan itu bisa baca bahasa tubuh dia. Termasuk kita yang memang sering berbicara di depan. Kita semua pengalamannya bukan setahun 2 tahun, saya percaya di sini bukan setahun 2 tahun semuanya ngajar. Tapi pasti ada satu waktu kita di hari itu harus melakukan banyak kegiatan, entah tiba-tiba lagi kena macet di Pasteur gitu ya, entah tiba-tiba muter di atas kayak lama banget gitu di Cibogo, kok tiba-tiba macet banget gitu kan. Sampai mepet lah itu kita datangnya, 2 menit baru di depan begini, nyiapin device segala macam semuanya, masih panik dong, napas belum gitu kan, udah apa segala macam masih.
kita itu jadinya gesturnya udah nggak enak dilihat sama audiens, udah nggak enak dilihat sama yang namanya anak-anak mau belajar. Tapi yang namanya mahasiswa udah pastilah, ya nggak dengerin lah, mau bagaimana lagi nih, udah di kelas gitu kan, demi absen segala macam, udah. Tapi jangan terjadi kayak gini ketika bapak ibu lagi jadi narasumber di sebuah tempat, atau memang lagi harus menjadi ngasih materi di tempat yang bukan anak-anak gitu, entah itu di perusahaan, entah itu lagi diundang untuk bikin workshop segala macam. Kalau anak-anak mereka pasti akan ya udah terima jadi, mau gimana lagi gitu kan, ya udah bu istirahat aja dulu bu, napas dulu bu gitu kan, atau apa segala macam masih bisa. Tapi yang namanya gestur, ketika kita tidak siap, audiens kita udah pasti males ya. Jadi percaya sama saya deh bapak ibu, orang itu akan siap nerima materi ketika dia tahu bahwa orang yang ada di depan dia itu lebih siap dari kita gitu. Jadi ketika saya di depan, ih gila mau ngapain MC-nya gitu kan, atau enggak, ih keren banget narasumbernya mau ngapain ya, karena dari gesturnya dia udah siap banget. Jadi saya udah pasti keren materinya ya. Jadi gestur penting. Terus jangan, ya kalau cewek mungkin sering banget gitu ya ngebenerin rambut lah, ke belakangin telinga lah, garuk-garuk apa segala macem. Atau kalau yang cowok mungkin tangannya ada di saku terus, atau enggak tanpa sadar tangannya bergerak terus ketika kita ngajar, dan kita baru tahu pas lagi lihat videonya, atau enggak pas lagi diingetin sama orang, tangan kamu tadi kebanyakan gerak, atau enggak kamu dari tadi tuh kesana kesini terus kayak gitu, atau enggak kamu dari tadi gini melulu gitu. Kalau bapak-bapak ya kayak suka kakinya kayak mesin jahit gitu katanya, suka yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya gestur yang menunjukkan kalau grogi. Gestur yang menunjukkan kalau lagi deg-degan, gak nyaman ada di depan. Ya, itu nanti bisa dikurangi. Maaf ya, nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Saya sampai sekarang belum tahu riset menghilangkan grogi. Saya cuma tahu riset itu hanya mengurangi gitu. Jadi kalau yang kecewa dengan jawaban ini ya, mohon maaf, tapi tidak ada yang bisa mengurangi menghilangkan grogi. Oke, itu dari gestur ya. Kemudian interaksi. Kalau interaksi sih saya wajibkan Bapak Ibu pakai ketika mengajar. Kayak tadi saya, apakah sudah bisa lanjut kayak gitu ya. Sebenarnya kayak tadi ada juga tuh yang bilang justru seneng kalau ditanya, ada pertanyaan, kita kuis dulu yuk bentar, kita ganti background yuk sama-sama gitu kan. Atau enggak ditanya, ada yang mau bertanya atau saya aja deh yang nanya gitu. Tapi interaksi seperti itu sangat penting ketika di dalam kelas, terutama di dalam Zoom. Karena fokus manusia itu hanya di 10 menit untuk onsite dan 5 menit untuk Zoom. Itu menjadi challenge semuanya. Nanti saya kasih tahu itu risetnya. 5 menit untuk pembelajaran daring, 10 menit untuk saya ada di sini. Harus diseling-selingin kayak gitu. Kan saya seling-selingnya nggak mungkin bagi-bagi duit juga ya Bapak Ibu ya. Jadi seling-selingnya itu kan pasti kayak cuma nanya ada pertanyaan gitu ya. Seling-selinginnya dengan bikin kuis. Kalau di Zoom dengan ayo kita raise hand, atau enggak di ganti background yuk rame-rame yuk gitu kan, atau enggak kita pakai filter ini yuk, ya nggak apa-apa Bapak Ibu pakai aja kayak begitu-begitu ya. Anak-anak juga happy kok, beneran. Mereka justru kayak ada suasana baru nih gitu ya. Bapaknya nyuruh saya pakai filter bareng-bareng gitu. Nah itu sebenarnya untuk ada interaksi. Interaksi itu penting ketika kita memang lagi nyampein materi. Berbicara masih di Zoom dulu ya. Kalau misalnya berbicaranya tadi video pembelajaran ketika kita ada di depan, di belakang ada green screen, ya standar, nanyanya kabar seperti itu ya. Nanyanya ya pertanyaan yang kayak tidak butuh dijawab, biasanya kayak gitu. Ya, tapi interaksi itu penting. Ada gimmick, ada quiz, ada challenge gitu. Ataupun kalau nggak challenge ya kayak tadi, pakai filter yuk, ganti background yuk, seperti itu. Ya, lanjut. Setelah interaksi itu ada teknik. Dimana yang namanya teknik itu termasuk ke dalam artikulasi dan intonasi. Orang kalau grogi ngomongnya cepat-cepat karena pengen cepat selesai, malah nggak kedengeran ngomong apa ya. Jadi di teknik, kalau kita dapat kelasnya pagi, kita dapat taping atau bikin videonya pagi, kita lagi dapat narasumbernya pagi, biasakan dari paginya udah ngomong. Saya percaya di sini Bapak Ibu pasti pernah nelfon temennya dan temennya lagi tidur, padahal lewat telepon dan kita bilang, lu lagi tidur?
Karena kita bisa tahu suaranya. Orang yang masih dalam keadaan bangun tidur, orang yang masih aduh ada telepon, halo, kedengeran dibandingkan suara yang memang dari sebelumnya udah dipakai ngobrol, itu beda. Makanya itu kalau lagi saya siaran suka dapat di pagi di jam 7, dari jam 5 ya saya usahakan lah paling nggak udah teriak-teriakan gitu sama mama gitu, atau nggak pas lagi di jalan ya udahlah ikutan nyanyi gitu, manasin pita suara. Ya, jadi itu akan beda banget. Suara udah diangetin lah gitu di lehernya, supaya kita nggak kedengerannya seperti orang yang lemes sama orang bangun tidur. Itu penting. Teknik A, I, U, E, O itu harus jelas. Cara latihannya itu kalau di dunia public speaking itu dengan lion face. Lion face itu buka A segede-gedenya. Boleh dicoba ya kalau misalkan nanti A, I, U, E, O. Jadi dibilangnya lion face karena kalau misalkan dilihat kita memang jadi kayak lion gitu ya, lion face kayak gitu. Itu supaya enak nih bagian rahang, bagian muka, segala sesuatunya. Ya, itu ketika kita memang mau voice over kayak yang nggak kelihatan muka, mau ngajar onsite, mau ngajar online. Penting yang namanya lion face, artikulasi. Harus jelas. Intonasi. Kalau lagi ngajar nggak apa-apa. Kasih dikit nada tinggi, kasih dikit nada bawah, supaya enak, ada dinamikanya. Ya, itu biasanya suka jarang terjadi apa? Kalau kita baca slide, nanti akan saya kasih tahu kenapa itu tiba-tiba suka jadi nggak enak ketika kita lagi dengerin orang ataupun kita sendiri nggak sadar gitu jadi ngelakuinnya. Ya, intonasi cara tahu yang enaknya gimana? Kalau saya latihannya adalah dengan sering melihat di billboard jalan ya. Kadang-kadang suka ada tulisan. Saya suka pakai itu buat baca. Karena dengan kita baca-baca itu diulang, kita sebenarnya akan tahu sendiri intonasi mana yang enak buat di situ, gitu ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Misalnya ada tulisan di billboard kayak gitu. Terus saya cuma sambil lihat, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Kan kita tahu enggalnya harus di mana, intonasinya harus kayak gimana. Kalau saya waktu itu belajarnya di sana. Karena saya siaran 12 tahun, jadi sampai tahun ketiga saya masih mencari intonasi itu yang enak kayak apa. Kan kalau harus belajar gitu di studio, belajar sama senior-senior, ya yang namanya kata belajar kan suka jadi kayak ada tekanan khusus gitu ya, kayak kena banget dicabik-cabik gitu mental. Jadi ya udah sambil di jalan saya sambil ngeliat, baca dalam hati, tapi saya sambil cari-cari intonasinya. Itu bisa Bapak Ibu pakai sambil baca buku, sambil baca jurnal, sambil baca e-book, cari intonasi mana yang enak sebenarnya untuk disampaikan, praktekin. Ya, tahu intonasi udah enak atau enggak gimana? Rekam. Baca satu paragraf, rekam di kamar, nggak usah ada orang. Rekam di kamar, dengerin lagi. Belajar jadi audiens untuk diri sendiri. Kalau pas lagi didengar, kok nggak enak ya? Kalau diri kita bilang sendiri nggak enak, apalagi orang lain Bapak Ibu. Ya, jadi didengerin. Kalau memang ngerasa oh nggak, kecepetan. Oh nggak, ini gantung nih pas terakhir gitu kan. Ini masih di teknik intonasi ya. Ini gantung nih pas terakhir. Terus, oh udah kok sudah lebih oke gitu kan. Kasih tuh ke orang lain, orang rumah dulu, ke anak, ke mbak di rumah gitu ya. Kalau kayak gini, jelas gak sih sebenarnya? Kalau lagi kayak gini informasinya dapat gak sih? Masih kecepatan gak? Atau kelambatan? Atau gak ngerti? Gitu. Ya, makanya yang namanya profesi-profesi kayak kita gak boleh baperan. Harus bisa terima kritik, harus bisa terima yang namanya orang lain bilang apa. Selama itu memang sudah oke, apalagi kalau dibilangnya sama expert ya. Dan kecepatan, nggak jelas itu masih informasinya apaan. Tadi pasti terakhir jadinya ngomong apa sih gitu ya, itu terima. Oke, jadi itu di teknik ada artikulasi dan intonasi sebenarnya kalau buat kita semua di profesi kita sudah paling harus jelas itu di artikulasi dan juga di intonasi. Kalau berbicara tentang ngomong pakai power, smiling voice, ya bisa sih, cuma itu kayak nanti lagi gitu. Kayak itu masih nanti lagi. Karena kalau smiling voice itu kan hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang voice over seperti itu kan. Untuk teknik power ngomong
ya bolehlah sekarang masih kebantu sama mic kayak gitu ya. Tapi untuk artikulasi dan intonasi nggak bisa dibantu sama yang namanya mic, nggak bisa. Jadi itu bener-bener harus kita produksi sendiri dari mulut masing-masing. Ya, lalu ada make a visual impact. Ya, jadi kalau misalnya memang sebenarnya make a visual impact ini saya bisa langsung jelasin bareng sama Dress for Success aja ya. Penampilan kita secara outlook itu nggak bohong penting gitu. Untuk pernah nggak sih di sini ibu-ibu ya kayak ngerasa di hari itu gelis, bisa cantik, bisa hanya gara-gara pakai baju favorit. Ya, hanya gara-gara hari itu lagi pakai nggak tahu lagi keren aja makeup gua gitu kan. Atau enggak bapak-bapak gitu, pokoknya hari ini kemeja favorit gitu ya. Jadi ngerasa kayak langsung naik aja tuh yang namanya kepercayaan diri. Itu penting. Itu yang namanya dress for success dan juga make a visual impact. Karena yang namanya profesi-profesi kayak kita itu iya harus yang namanya kelihatan on point terus-terusan. Sekali lagi sama kayak device tadi, saya nggak berbicara tentang brandnya harus ini, baju barunya sebulan berarti minimal harus 3, enggak di sana ya. Tapi tahu tempat, pagi-pagi ngajar ya, apa namanya, warna-warnanya, corak-coraknya itu bisa disesuaikan. Kalau di luar seragam ya, kalau bisa pakai seragam ya sudah, taati itu gitu ya. Terus kalau misalkan memang atasannya doang yang seragam, bawahnya ya bolehlah dipilih-pilih pemilihan warna, warna-warnanya yang kalem, segala sesuatu itu berhubungan itu visual impact-nya. Jadi anak-anak juga seneng kok ngelihat kita di depan seger gitu, ngelihat kita di depan enak, ngelihat kita di depan rambutnya disisir gitu kan, enak ya ngelihat yang kayak begitu. Tapi kadang-kadang suka jadi miss, kadang-kadang kita merasa nggak penting, yang penting materinya nggak penting, yang penting slide-nya keren banget gitu kan, yang penting semuanya nggak ada berhubungan dengan hari ini saya atasan pakai baju udah cakep banget, bawahnya tiba-tiba pakai sepatu boot gitu kan, atau gimana. Jadi pemilihan kayak gitu dalam komunikasi namanya dress for success. Dibedah lagi ke warna mainnya ya. Jadi kalau misalkan mau lihat-lihat gitu di YouTube, adalah konten-konten yang ternyata muka saya masuknya warnanya lebih cheerful, ternyata lemari kita penuhnya sama warna hitam sama warna abu, ternyata kita dipakein warna-warna navy atau warna peach seger gitu. Itu kalau di breakdown lagi ya. Tapi selama menjadi narasumber, dosen segala macam, selama itu rapi ya, selama itu memang sesuai dengan tempatnya. Kalau teman-teman FSRD sih ya, di sini saya biasanya sering ketemuannya sama Kak Grace gitu, Grace Artian udah minder duluan gitu kalau ngelihat gayanya Kak Grace. Tapi kalau misalnya memang kita acaranya sehari-hari formal kayak gini, paling nggak punya lah warna-warna aman, ya, warna-warna aman. Terus biasanya kalau misalkan memang yang sering pakai bajunya hitam melulu bapak-bapak nih ya, kan seringnya hitam-hitam, ya disesuaikan. Kadang-kadang kan suka ya punya setelan jas atau blazer hitam sama hitam, yang sering dipakai sering banget itu bawahnya doang, akhirnya tiba-tiba menjadi hitam muda dan hitam tua gitu ya. Jadi itu tolong diperhatiin. Seringnya terjadinya sama bapak saya sering gitu juga kan, Pak kok bawa celana lebih beladus ya Pak, gitu, karena celananya lebih sering dipakai, jasnya kan jarang begitu kan. Nah jadi itu tolong diperhatikan gitu, itu tolong perhatikan juga karena penting. Kita semua di sini sosok yang dilihat dan nggak pernah tahu hari itu ketemu sama siapa aja. Jadi tetap rapih ya, karena untuk makanya namanya dress for success, itu yang menentukan gitu. Oke, saya bisa lanjut ya. Jadi itu tadi conditioning, Bapak Ibu. Conditioning itu terdiri dari 2, ada tools, ada skills. Tapi kalau toolsnya tadi sudah oke, hal-hal kecil sebenarnya ya. Kayak misalkan nanti kalau misalkan lagi bikin video pembelajaran, video cuma 7 menit, 9 menit gitu, misalkan hanya sharing session aja, tolong perhatikan kayak mic-nya. Dan ketika kita memang sudah ada di depan, itu nanti bisa langsung on point ketika hal-hal ini sebenarnya nanti sudah bisa kita coba semuanya ya. Yang ini tadi to involve itu hampir sama dengan interaction. Bagaimana kita memang bisa melibatkan anak-anak dalam setiap pembelajaran. Tapi kan kita video doang. Ya udah, ini video akan saya upload di mana 3 hari setelah ini saya minta kalian bisa review ya apa yang sudah saya pelajari gitu. Tetap yang namanya involve nggak harus saat itu kok Bapak Ibu. Jadi kita bisa tetap involve-nya itu, ajaknya itu dengan ya nextnya.
ajak mereka untuk ya ala-ala giveaway lah ya, boleh gitu ya, berbagi berkat juga gitu kan. Nanti kalau misalkan ada video ini beres, saya punya 5 voucher OVO 10.000 gitu. Ajak aja anak-anak, kadang-kadang di trigger kayak begitu mereka suka mau juga sih, emang rada-rada nyebelin. Tapi yang kayak gitu suka menjadi daya tarik buat anak-anak, nggak bohong. Emang iya. Jadi ya bagaimana lagi gitu kan. Ada gimmick-gimmick, dan itu tadi termasuknya ke gimmicknya juga. Ya,